Kita kembali bertemu dalam pembahasan sebuah kasus hernia diafragmatika. Ini adalah sebuah kasus yang cukup langka, namun sering juga ditemukan dan berakibat cukup fatal. Kita akan membahas satu persatu pengertian, definisi, insiden, klasifikasi, dan bagaimana cara mendiagnosis dalam pembahasan berikut ini. Jadi pengertian hernia diafragmatika itu adalah sebuah gangguan penutupan kubah diafragma yang menyebabkan organ pada rongga perut ini bisa masuk ke dalam rongga dada. Jadi seharusnya rongga dada dan rongga perut itu terpisah oleh sebuah sekat yang kita namakan diafragma, sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Namun pada suatu kondisi di mana ada celah atau lubang pada yang kita namakan foramen Bodalek, jadi terjadi gangguan penutupan sehingga bagian dari usus liver ini bisa masuk ke dalam rongga dada, mendesak ke atas. Istilah yang lebih sering kita namakan adalah congenital diaphragmatic hernia, CDH. Seperti pada gambar ini kita melihat paru-paru yang terkompresi ke sebuah sisi, kemudian jantung yang bergeser, liver yang naik ke atas rongga dada, usus masuk ke atas rongga dada, menekan jantung dan paru-paru. Kadang pula separuh dari liver ini bisa mendesak ke rongga dada juga. Ini yang kasus kita namakan sebagai diaphragmatic hernia. Insiden kasus diaphragmatic hernia ini sendiri di seluruh dunia berkisar antara 1:3.600 kelahiran hidup, dengan 50% umumnya disertai dengan kelainan bawaan lainnya. Di Indonesia belum ada data yang signifikan. Saya mengambil data pada sekitar 1:2.200 kelahiran pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Nah, klasifikasi dari congenital diaphragmatic hernia ini sebenarnya untuk mempermudah penggolongan secara saintifik atau penelitian. Jadi bisa kita bagi menjadi hernia tipe intrapleural, mediastinal, dan tergantung pula dari isinya, mulai dari apakah isinya hanya berupa usus halus saja, usus besar, atau usus 12 jari, liver, limpa, bahkan lambung juga bisa naik ke atas, mendesak ke dalam rongga dada, yang menyebabkan sering terjadinya pulmonary hipoplastik atau paru-paru yang tidak berkembang. Juga gangguan menelan karena proses terbentuknya kerongkongan menjadi lebih pendek yang kita namakan congenital short esophagus. Diagnosis congenital diaphragmatic hernia ini paling sering kita temukan pada saat pemeriksaan rutin screening dengan menggunakan ultrasound. Jadi peran USG ini sangat penting sebagai diagnosa awal. Kita bisa menghitung rasio abdomen dengan torak, rasio paru-paru dengan kepala, dan kita bisa melihat organ-organ apa yang kemudian mendesak ke atas, masuk ke dalam rongga dada itu. Seperti contohnya pada kasus sekarang ini yang kita tampilkan, ada sebuah contoh kasus di mana kita melihat bagian dari abdomen. Saya menemukan bagian jantung yang tidak berada di tengah-tengah. Jantung terdesak, lebih ke arah kanan. Tentunya seharusnya jantung ada di tengah-tengah rongga dada, mediastinum. Sehingga kita curiga apa yang membuat
jantung yang seharusnya berada di tengah itu kemudian terpinggirkan. Ternyata kita melihat ada bagian dari usus yang masuk menuju ke atas, masuk ke dalam rongga dada. Dan ini adalah sebuah kondisi di mana terjadi hernia diafragma, di mana jantung terdesak ke arah kanan, dan sebagian-bagian dari usus halus itu masuk ke atas menuju ke rongga dada. Kasus ini sendiri terjadi pada usia 36 minggu, di mana pasien baru pertama kali dikonsulkan dengan kecurigaan bahwa posisi jantung yang terlihat aneh. Sehingga kita perlu mengedukasi orang tua bagaimana rencana terutama persalinan dan tata laksana, karena ini adalah sebuah kasus yang begitu bayi lahir ini harus segera ditangani. Ini sesuatu kasus emergensi kedaruratan karena bisa dipastikan kalau paru-paru tidak bisa berkembang, maka bayi tidak bisa bernafas. Karena itu tindakan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu seperti bedah anak, bedah torak, bedah jantung anak, untuk segera melakukan koreksi untuk menurunkan bagian dari usus atau liver yang masuk ke rongga dada ini kembali pada tempatnya semula, dan kemudian tindakan untuk mengembangkan paru-parunya agar bayi ini bisa bernafas dengan normal. Namun juga perlu diketahui bahwa teknik operasi mungkin saja bisa berjalan dengan baik, namun persoalan lain akan muncul setelah kemungkinan operasi itu selesai dan seberapa cepat operasi itu bisa dilakukan. Permasalahan kelak bagaimana kita berjuang mempertahankan kondisi agar jangan sampai terjadi infeksi pada bayi ini setelah tindakan. Jadi ini adalah sebuah kasus yang kita namakan hernia diafragmatika, di mana organ dari rongga perut ini naik menuju ke atas rongga dada dan menyebabkan jantung bergeser ke arah kanan atau shift to the right. Seringkali prognosisnya ini berakhir dengan kematian janin, dan kadang sebelum sempat kita melakukan tindakan koreksi, keburu janin ini tidak bisa bertahan hidup. Jadi ini ada sebuah kasus hernia diafragmatika kongenital. Dalam sebuah sumber yang juga saya tulis dari buku Ultrasonografi Obstetrik Ginekologi Praktis, pengertian hernia diafragma ini adalah gangguan penutupan kubah diafragma dengan lokasi defek yang berbeda-beda. Seringkali ditandai dengan kesulitan menampilkan lambung di daerah perut pada sisi kiri. Bagian usus halus, liver bisa masuk ke atas dengan jantung yang terdesak ke arah kanan. Tata laksana di kamar bersalin tentunya di sarana yang benar-benar memadai. Perlu segera dilakukan intubasi untuk menyelamatkan bayi,
kemudian resusitasi sambil persiapan untuk dilakukan emergensi tindakan bedah koreksi. Namun tentunya ini benar-benar perlu kita pahami apakah kecepatan dan kemampuan dari sarana itu akan mampu untuk menangani kasus seperti ini, karena ini cukup berat toleransi dari kasus hernia diafragma ini. Juga persiapan di neonatal intensive care unit sambil mempertahankan kestabilan janin sebelum persiapan, tim yang berkolaborasi dengan dokter bedah anak, bedah torak ini harus sudah siap semuanya, tim anestesi untuk mempertahankan tekanan darah bayi, mempertahankan bagaimana fungsi jantung bayi ini nanti berjalan dengan baik, juga menyeimbangkan paru-paru kiri dan kanan yang mungkin tidak berkembang. Tata laksana operatif bayi dengan kongenital diafragma hernia harus dipertahankan dulu, bagaimana kita menstabilkan bayi, mulai dari bagaimana bayi bisa berkemih dengan baik, saturasi oksigennya normal, kondisi asam basa bayi, keseimbangan metabolisme darahnya juga bagus. Nah, tindakan-tindakan ini tidak akan saya bahas satu-satu karena ini akan lebih baik apabila kita bertanya langsung pada memang bidangnya untuk menerangkan bagaimana dan kapan itu harus dilakukan operasi. Ini seharusnya pada bagian bedah anak atau bedah torak yang lebih memadai untuk menjelaskan. Sementara angka keberhasilan bayi yang bertahan pada kondisi pasca operasi dijelaskan pada beberapa studi yang kira-kira terjadi pada era-era tahun 2000 awal ini, studi retrospektif menyebutkan angka keberhasilannya berkisar antara 33% hingga 70%. Tentunya tergantung dengan bagaimana situasional NICU, kemudian rumah sakitnya, kesanggupan dan sumber daya yang bisa kita fungsikan dalam tindakan kolaboratif bedah rekonstruksi untuk memperbaiki hernia ini. Jadi semakin awal kasus tersebut dikoreksi sebenarnya semakin baik. Jadi intervensi harus segera dilakukan. Begitu bayi lahir 4-6 jam setelah bayi lahir itu harus segera tindakan. Dibandingkan misalnya kita melakukan antara 1-3 hari kemudian. Namun tentunya ini masing-masing masih menjadi dilema. Tergantung kesiapan rumah sakit, tergantung kesiapan sumber dayanya, juga bagaimana apakah kita pernah menangani kasus ini atau tidak. Tentunya semakin sering seorang dokter menangani kasus koreksi hernia diafragma, maka tentunya akan menjadi semakin ahli dalam proses penanganan. Sementara kasus ini saja sudah cukup jarang dan kadang ditemukan tanpa terdiagnosa. Dan biasanya kalau tidak terdiagnosa, bayi sudah dibawa dalam kondisi yang sudah terlambat. Jadi resiko-resiko ini berbanding antara awal tindakan ataupun yang telat. Ini kita bisa bandingkan bagaimana resiko koreksi pada awal dan koreksi pada tindakan yang dilakukan beberapa hari kemudian. Antara keberhasilan mortalitas ini antara 370 per 1000 kelahiran yang
operasinya dilakukan lebih telat dibandingkan dengan early surgical correction atau awal, angka mortalitas ternyata yang dipersiapkan dengan baik itu lebih rendah. Dan juga dengan persiapan yang lebih matang, itu akan memperpendek lama rawat inap si bayi itu pasca operasi. Prognosis tergantung dari derajat hipoplasi paru atau perkembangan paru-parunya dan apakah terjadi peningkatan tekanan pada pembuluh darah paru-parunya. Ini yang bisa menetap hingga 2 bulan pasca bayi itu lahir. Kadang-kadang membutuhkan 40% alat yang kita namakan bronkodilator untuk mengembangkan cabang-cabang paru dalam satu tahun pertama kehidupan. Kemudian 50-60% ini kadang-kadang bayi ini sudah terlahir mati atau terjadi kematian sebelum operasi, dan kematian terjadi pada saat sebelum operasi itu dijalankan. Jadi prognosisnya cenderung jelek. Angka kekambuhan 2% bila ada keluarga dekat yang memiliki riwayat, dan 10% bila anak-anak yang dilahirkan ini terjadi diafragma hernia. Masalahnya rekurensi ini sebenarnya kalau kita lihat cukup tinggi apabila sebenarnya dalam suatu masa reproduksi seorang perempuan mungkin hamil paling banyak 6 kali, maka angka rekurensi 2-10% ini udah sangat tinggi. Karena seorang ibu paling banyak ya lahiran mungkin sampai 6 kali, jadi 10%, 2% saja sudah akan berulang dengan jarak yang cukup dekat. Edukasi, bagaimana kita mempersiapkan persalinan pada pusat layanan kesehatan yang benar-benar mampu untuk menangani dan berpengalaman dengan tata laksana postnatalnya. Kenapa? Karena terapi postnatal ini mungkin dilakukan tapi dengan hasil yang belum pasti. Juga kita edukasi agar si ibu menghindari obat-obatan yang mungkin berakibat fatal pada kehamilan selanjutnya, memastikan dia kecukupan makanan dan cukup mengandung vitamin tentunya. Demikian yang bisa saya ulas membahas perihal kejadian kondisi diafragmatik hernia. Terima kasih.